Masalah dalam kehidupan ini sangatlah beragam, mulai permasalahan negara, sekitar, bahkan masalah pada diri kita sendiri. Kali ini, saya akan mengajak peserta didik saya untuk menulis cerita berdasarkan masalah yang mereka jumpai. Cerita tersebut merupakan cerita lucu yang berisikan kritikan terhadap masalah yang mereka jumpai. Ya, anekdot namanya. Saya, Eki Putranto Wibowo, guru SMA Negeri 1 Cepu, akan mengajarkan menulis anekdot dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Oh ya, sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mas Tanco, silakan dipimpin doa. Baik, alhamdulillah ya, semua sehat. Oh ya, sebelumnya mari kita awali siang ini dengan penuh keceriaan ya. Kalian bisa tepuk semangat ya? Iya, tepuk semangat. 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 Baik, Pak Eki cek kehadiran dulu ya, biar Pak Eki tahu siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Ahmad Teguh Heriawan, Adi Firmansyah, Claudie, Gabriel, sehat ya Gabriel, Tanco Evirio Rossi, Vivi Dwi Kurniawati. Oke, anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa? Iya, betul. Kemarin kita sudah menganalisis struktur dan kebahasaan anekdot. Ya, jadi tiap teks ya dalam bahasa Indonesia itu pasti memiliki strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Gitu. Begitupun teks anekdot. Baik, hari ini kita akan belajar apa? Iya, kita akan merumuskan kerangka ya. Kita akan menyusun anekdot ya. Diawali dari merumuskan kerangka dulu, kemudian menyusun anekdot, kemudian menceritakan kembali anekdot yang sudah kalian tulis secara lisan. Baik, di sini Pak Eki punya tema ya. Sebelum kita menulis anekdot, kita harus tahu temanya. Kita harus menentukan tema dulu ya. Di sini Pak Eki membuat tema. Temanya yaitu peraturan di perpustakaan sekolah. Ada yang pernah ke perpustakaan? Pernah ya. Oke. Kemudian setelah tema kita harus bisa menentukan kritik ya. Yang namanya anekdot itu kan selain lucu ada kritikannya ya atau sindirannya. Di sini Pak Eki menyisipkan kritik. Seorang siswa mengkritik seorang guru yang membawa makanan di perpustakaan. Ini ya kritikannya. Kemudian humornya atau kelucuannya saat siswa mengeluarkan makanan dari kantong kreseknya, kemudian ingin makan tapi dihentikan oleh petugas perpustakaan. Padahal mulutnya sudah menganga. Di sini Pak Eki menceritakan ada tokoh bernama Marcella, kemudian Pak Eki dan petugas perpustakaan. Strukturnya ada untuk abstraksi. Di sini ada suasana di perpustakaan, kemudian orientasi. Orientasi ini menuju ke permasalahannya yang menyebabkan permasalahan. Di sini ada seorang siswa ingin makan di perpustakaan, tetapi dilarang oleh petugas. Setelah kerangka sudah dibuat, kita barulah menyusun anekdot. Nah, untuk menyusun anekdot, kita harus tahu konsepnya ya. Kita bisa mengamati lingkungan. Ya, kemudian menentukan sesuatu yang ingin kita kritik, membubuhi unsur humornya, ya, kasih kelucuannya, kemudian membuat anekdot dari awal sampai akhir dan menulis anekdot secara utuh. Nah, tadi kan udah buat kerangka ya. Nah, ini adalah contoh teksnya. Bisa dibacakan Mas Tanco.
Tepuk tangan buat Mas Tanso dong ya. Terima kasih Mas Tanso ya. Ya, ini tadi kan Pak Eki sudah membuat struktur ya atau kerangka ya. Kemudian ini adalah anekdot secara utuh. Di sini berisi sindiran Marcella kepada Pak Eki. Baik, kalau sudah paham, Pak Eki minta kalian memikirkan sebuah permasalahan ya. Sebuah permasalahan yang sekiranya bisa kalian jadikan teks anekdot. Untuk Pak Eki punya bola ya, kertas. Sebut saja ini adalah bola masalah ya. Meskipun hidup ini sudah terlalu masalah, kita coba uraikan masalahnya dan atasi permasalahannya. Siapa yang mendapatkan bola ini, dia menuliskan permasalahannya di papan tulis. Ya. Permainannya, kita nanti menyanyi, balonku ada 5. Ya. Siapa yang terkena dornya, dia yang akan menuliskan masalahnya di papan tulis. Begitu ya. Siap ya. Oke. Kita mulai ya. Kita mulai. Gabriel bisa sebelah sini ya. Kamu jangan galau ya Gabriel. Iya. Oke, kita mulai ya. Dipegang oleh Gabriel. Kita mulai menyanyi yuk. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Terus balon hijau. Yuk, silakan Mbak Lala yang baik hati dan tidak sombong. Coba tuliskan masalah yang ada di benak hatimu yang terdalam. Ya, terima kasih Mas Bivaka. Ya, kita sudah dapat 5 tema ya, masalah yang akan menjadi tema kita membuat teks anekdot. Mempunyai teman yang sombong, oke, menghina tanpa berkaca. Ini tambahan tema dari Pak Eki ya. Kalian nanti bisa membuat anekdot, ya, anekdot dari hasil teman-teman dan dari Pak Eki. Baik, sekarang Pak Eki punya lembar kerja buat kalian ya, untuk kalian kerjakan. Bagi-bagi ya, jangan sedih Gabriel. Orang satu. Dari masalah ini ya, kalian pilih salah satu yang ingin kalian angkat menjadi tema ya. Beberapa masalah ini kalian jadikan tema untuk membuat teks anekdot. Kemudian kritikan ya, yang ingin dikritik itu apa, humornya, kelucuannya, kemudian tokoh yang akan kalian buat cerita.
Baik, cukup. Bentar, satu orang bisa presentasi. Ada yang mau presentasi? Isinya adalah saya membuat tema kelas yang kotor. Yang kedua, kritik. Seorang guru mengkritik kelas 10 yang kotor. Yang ketiga, humor atau kelucuan. Saat pagi hari, para siswa sedang bermain dan berbincang-bincang, lalu tiba-tiba datang seorang guru untuk melakukan pengecekan setiap kelas. Siswa dan siswi di kelas 10 pun menjadi salah tingkah. Tokohnya Beni, para siswa dan siswi, guru, dan petugas pengecekan kebersihan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan teks anekdot buatan saya sendiri yang berjudul Peristiwa di Rumah Sakit. Pada suatu pagi yang cerah, datanglah seorang lelaki dengan langkah bergegas sambil memegangi kedua telinganya karena luka bakar. Sang dokter bertanya, "Loh, telinganya Anda kenapa lagi, Pak?" Pasien tersebut menjawab, "Begini dok, ceritanya waktu itu saya sedang menyetrika pakaian. Tiba-tiba telepon mendadak berbunyi dan berdering. Kemudian dikarenakan refleks, akhirnya saya melekatkan setrika pada telinga kiri saya, dok." Dokter itu kemudian menjawab, "Oh begitu toh ceritanya. Saya tentu tahu apa yang Bapak rasakan. Lalu untuk telinga yang sebelah kanan itu kenapa, Pak?" Pasien itu menjawab, "Nah inilah masanya dok. Si bego itu kembali menelepon saya." Mungkin cukup segitu saja teks anekdot yang terbuat dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sultan atas kisahnya ya, anekdotnya ya. Bagus-bagus ya, semua sudah bisa membuat anekdot ya. Baik, anekdotnya bisa dikumpulkan semua ya. Halo. Tugasnya dari anekdot itu yang sudah kalian tulis tadi ya, kalian buat video ya, rekaman bercerita tentang anekdot yang sudah kalian buat ya. Kalian tampilkan, kalian unggah di Instagram kelas. Ada kan Instagram kelas? Ya, ada ekspresi, sikap badan ya, kemudian suara harus jelas. Gitu ya? Baik. Ada pertanyaan? Apa yang kalian rasakan hari ini? Senang, bahagia ya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Mas Gabriel? Hari ini kita bisa belajar tentang menyusun dan merumuskan teks anekdot. Iya, bagus. Sudah bisa ya membuat anekdot ya dari masalah-masalah kita ya. Kemudian kita kritik menjadi sebuah anekdot. Oke, minggu depan kita akan belajar materi baru yaitu tentang hikayat. Biar kita tetap semangat, kita tepuk tangan untuk hari ini ya. Cukup ya. Kita akhiri hari ini. Silakan berdoa dipimpin Mas Tanco. Baik, terima kasih. Pak Kiai akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan ya. Terima kasih banyak.